selamat bergabung. Oh, ntar saya pilih background-nya dulu ya. Ya, baik. Halo, selamat sore kali ya. Selamat sore, Dr. Elvin. Selamat sore. Ya, sudah bisa dimulai ya, Dr. Elvin ya, dan teman-teman lain dan Juwita sudah bisa dimulai? Sudah siap semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Larimpu, Profesor Dr. Atun Wardatun, beserta seluruh teman-teman fasilitator dan yang kami hormati juga, Program Officer Larimpu Lili Marfuatun SHMH, yang kami hormati teman-teman Juwita dan founder dari Juwita juga, dan juga yang kami hormati narasumber atau spesial speaker kita sore hari ini, Dr. Elvin Gunawan, spesialis kejiwaan, dan juga bersama dengan rekan-rekan ataupun teman-teman dari ruang tengah. Dan juga yang kami hormati teman-teman semua peserta yang berkenan hadir untuk ikutan sharing session bersama dengan Dr. Elvin Gunawan sore hari ini. Selamat datang untuk teman-teman semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas pelimpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga di sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti Zoom meeting sore hari ini bersama dengan rekan dari Larimpu, komunitas Larimpu, dan juga Ruang Tengah dan komunitas Juwita tentunya. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikutnya. Semoga kelak kita tentunya akan mendapatkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Miratun Syarifah. Saya bisa dipanggil Mira. Saya bertugas menjadi moderator di sore hari ini yang memandu acara ini dimulai dari awal hingga di akhir nanti. Dan saya adalah seorang apoteker di salah satu apotek yang ada di Bima, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan juga saat ini saya aktif di lembaga sekolah perempuan, namanya Larimpu. Jadi Larimpu itu merupakan singkatan dari Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan, teman-teman. Jadi kami sudah berjalan 3 tahun. Pilot project-nya adalah di desa-desa yang rawan konflik yang ada di Kabupaten Bima. Juga saya sebagai Master of Ceremony, pendatang baru teman-teman, baru menjadi MC. Dan hari ini senang sekali bisa bersama dengan teman-teman semua memandu acara ini, dan tentunya kita menghadirkan spesial speaker kita yang sangat luar biasa. Dan dengan bangga kami memperkenalkan speaker kita ada Dr. Elvin Gunawan, spesialis kejiwaan, dan beliau merupakan psikiater yang lahir di Bandung, teman-teman semua, pada tanggal 14 April 1986. Dan melanjutkan menempuh pendidikan strata 1 sarjana kedokteran di Fakultas of Medicine Maranatha Christian University itu di tahun 2005 hingga di 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan profesinya juga di Fakultas Kedokteran, maksud kami di Universitas Kristen Maranatha, itu menempuh pendidikan di 2009 hingga di 2011. Dan juga melanjutkan pendidikannya Psikiater Residence di Universitas Pajajaran, itu dimulai 2014 hingga di 2018. Dan saat ini teman-teman semua sedang menempuh pendidikan program doktor, teman-teman, di Unpad juga, mulai tahun 2019 hingga saat ini. Semoga kita doakan ya teman-teman, semoga Dr. Elvin pendidikan doktornya dengan lancar
dan juga dengan segera. Dan nantinya akan mendapatkan predikat cum laude. Amin. Amin, amin. Dan juga pengalaman kerjanya banyak sekali teman-teman. Pengalaman dari CV-nya itu banyak sekali pengalaman kerjanya dari berbagai rumah sakit ya yang ada di Jawa ya, Bu Dokter ya. Kemudian menjadi dokter umum di IGD Rumah Sakit Cilacap tahun 2011 hingga di 2014. Kemudian menjadi sekretaris dan editor di majalah RSUD Cilacap juga di tahun 2011 hingga 2019. Dan saat ini menjadi psikiater di Melinda II Hospital, kemudian di Klinik Surya Medica juga, dan di Rumah Sakit Limi Jati. Dan aktif di organisasi pun aktif banget nih Dr. Elvin nih, luar biasa. Saat ini menjadi co-founder teman-teman, co-founder di komunitas Ruang Tengah ya, Bu Dokter ya. Ya, betul. Yang merupakan ini bisa menjadi wadah untuk konsultasi psikologi online gratis teman-teman. Nanti boleh hubungi Dr. Elvin yang mau konsultasi terkait psikologi. Oke, baik. Langsung saja kita persilakan untuk Dr. Elvin untuk memaparkan materinya. Jadi spesial materinya hari ini itu tentang the art of self-love dan self-acceptance. Dan kita membahas tentang bagaimana untuk mencintai diri kita sendiri dan menerima diri kita sendiri, baik itu kekurangan kita maupun kelebihan kita. Nantinya kita akan mendengarkan langsung pemaparan materinya langsung dari Dr. Elvin. Untuk itu langsung saja kami persilakan ke Dr. Elvin. Udah nggak sabar nih Dr. Elvin pesertanya. Aku izin share screen ya Mbak Mira ya. Aku panggilnya Mbak Mira aja kali ya. Iya, Mira aja. Nah, baik. Aku senang banget diundang di kelas perempuan ya, karena bagi aku perempuan tuh harus berdaya. Harus. Kenapa? Karena kalau kita tidak berdaya, keluarga tuh tidak akan pernah bisa menjadi keluarga yang tangguh gitu ya. Peran bapak ada perannya masing-masing. Peran ibu tuh sesuatu hal yang saya bilang finishing ya. Ada bukunya dia bilang, kalau peran ayah tuh dia meletakkan fondasi pada anak-anaknya. Jadi misalnya kalau saya bilang fondasi ini kayak peran gender, peran role, dia harus seperti apa sebagai seorang anak laki-laki, sebagai anak perempuan, peran bagaimana dia memperlakukan lawan jenisnya harus seperti apa, itu peran ayah. Memberikan tingkat moral yang tinggi itu peran ayah. Jadi kalau bisa dibilang seorang anak itu perannya ditentukan oleh ayah untuk basicnya. Tapi yang membuat dia menjadi matang itu ibu. Jadi kalau bikin rumah, yang menentukan fondasi rumah, yang nentuin pilarnya mau berapa tuh ayah. Tapi yang bikin semennya, yang nempelin si batu-batu batanya, yang ngecatnya, yang ngedempulnya itu ibu. Jadi makanya nggak bisa kalau dibilang peran untuk mencintai diri sendiri dan acceptance itu belajarnya nanti. Kalau udah gede nih baru belajar, nggak bisa. Karena seorang anak ketika keluar dari rumah, itu dia harus sudah siap dengan cinta yang cukup dalam dirinya dan perasaan diterima oleh lingkungannya, sehingga ketika keluar tidak lagi kehausan mencari dari orang lain, tidak lagi menjadi mudah depresif karena tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain. Nah, inilah PR penting sebenarnya kenapa bisa dibilang pendidikan itu harus dimulai di rumah. Karena 5 tahun pertama adalah fase penting belajar mengenai soft skill, emotion, dan sosial pada anak-anak. Keluar tuh tinggal mematangkan. Jadi kalau angkatan saya belajar self love dan self acceptance ini udah telat kali ya. Seharusnya ini diajarin dari zaman-zaman balita batita nih, bahwa mereka tuh dicintai loh. Mereka tuh bisa menjadi diri mereka apa adanya, sehingga ketika keluar rumah mereka tidak perlu pasang topeng beraneka ragam agar diterima oleh komunitasnya. Kenapa? Karena kita bicara mengenai individu yang sehat secara jiwa adalah individu yang matang secara biologi, artinya ketika punya anak tuh benar-benar harus dipersiapkan. Benar banget 1000 hari pertama kelahiran itu adalah momen penting. Karena dari jurnalnya dia bilang fase pertumbuhan sensori, fase motorik, fase pertumbuhan otak itu sangat-sangat dominan di 3 tahun pertama. Jadi kebayang kalau misalnya ada pasangan yang tidak siap menikah, baik secara finansial, baik secara emosional, baik secara konsep pernikahan tidak siap, maka anak ini kasihan banget, gitu ya.
Yang kedua adalah kondisi psikologis. Orang yang sudah pintar secara intelligence, orang yang sudah cerdas secara intelligence, tapi tidak didukung oleh emotional intelligence yang cukup, pasti akan mudah sekali menjadi jatuh. Lalu yang ketiga adalah isu sosial. Nah, isu sosial ini sengaja gambarnya lebih besar banget. Kenapa? Karena seringkali orang ini sudah bagus, basicnya bagus banget, tapi rusaknya karena dunia sosial dia. Gimana dia berteman dengan orang yang salah, dia berteman dengan komunitas yang salah, dia tidak merasa cukup dengan penghargaan dirinya, sehingga dia berusaha untuk menggunakan cara apapun supaya dia dipuji orang. Lalu bagaimana dengan spiritual dan budaya? Budaya ini juga cukup mempengaruhi. Budaya di mana dia bisa memberikan pemaknaan terhadap pencapaian non-akademik, itu adalah hal yang baik. Bagaimana dia melihat status pernikahan, yang single, yang menikah, lalu yang pisah. Lalu bagaimana dia melihat hubungan antara seorang ibu yang sudah punya anak dan tidak. Ketika budaya ini menjadi budaya yang matang, yang bisa diangkat menjadi local wisdom, biasanya ini mendukung setiap individunya bisa mencintai diri sendiri lebih baik. Yang terakhir spiritual. Spiritual ini mulai banyak orang dia bilang wellness, dia bilang well-being, tetapi spiritual ini ternyata beyond religion. Jadi kita bicara tentang pemaknaan keagamaan kita sehingga bisa menggunakan itu sebagai landasan kita menghargai orang lain, kita memaknai perbedaan, kita punya positive mindset, kita punya open mindset. Itu semua fungsinya spiritual. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang self-love, kita bicara tentang radical self-acceptance, kita bicara tentang seseorang yang sudah matang dalam 5 aspek kehidupannya. Nah, kenapa? Karena kita kalau bicara tentang diagram mengenai kebutuhan, ternyata kalau misalnya kita tidak penuh secara kebutuhan fisiologisnya tentang rumah, tempat tinggal, makanan, minuman, bahkan reproduksinya tidak baik, itu tidak mungkin kita bicara tentang self-aktualisasi atau bagaimana kita menunjukkan tentang diri kita. Jadi setiap fase ini memang harus dipenuhi, fisiologisnya masih dipenuhi dulu, kebutuhan basic dia harus dipenuhi dulu. Setelah itu kita bicara tentang safety needs, bagaimana kestabilan ekonomi, kestabilan secara individu. Nggak mungkin kita bicara tentang self-love kalau dia tinggal di tempat yang penuh dengan kekerasan setiap harinya. Bagaimana kita bicara tentang self-acceptance kalau dia sendiri tidak memiliki rasa harga diri yang cukup karena dia tidak bekerja sebagai laki-laki. Jadi semua ini mesti dipenuhin, baru kita bicara tentang self-esteem, karena self-esteem bicara tentang pencapaian. Kalau dia sudah punya fisiologis yang cukup, dia punya safety-nya yang baik, dia merasa dicintai oleh teman-temannya, oleh pasangannya, oleh keluarganya, dia pasti akan memiliki self-esteem yang lebih baik, gitu ya. Statusnya juga bisa lebih baik, karena dia memiliki bibit-bibit bobot yang baik, sehingga ini adalah bekal kehidupan yang sangat baik. Makanya kenapa kalau bicara tentang kelas pranikah, kita bicara tentang keluarga yang mau bersatu dan sudah siap, gitu ya. Jadi nggak mungkin kita mengajarkan mengenai self-esteem ke anak-anak kalau misalnya ayah ibunya masih sering berantem, ayah ibunya masih sering bertengkar, saling menjelekkan pasangan di depan anak, sehingga apa yang bisa dijadikan rasa bangga anak terhadap keluarganya tuh tidak ada, ya. Lalu kalau misalnya kita bicara lagi, nah kalau kita bicara tentang self-esteem, kalau kita bicara tentang self-love, tentu hal yang paling penting adalah kita harus menjadi diri kita padanya. Kadang kalau bertemu secara sosial, pada tingkat sosial tertentu, memang kita banyak menggunakan topeng dengan segala demplokannya, tujuannya adalah untuk menarik orang lain. Tetapi jangan lupa kalau misalnya kita tidak pernah melepaskan topeng kita, hingga kita tidak bisa mengenali diri kita lagi siapa, ada karena akhirnya kita jadi kayak bunglon, bisa pindah ke kanan, bisa pindah ke kiri, tapi nggak tahu wujud kita tuh seperti apa sih. Apakah kekurangan kelebihan yang lama sih harus dievaluasi sehingga kita bisa menjadi individu yang lebih. Kenapa? Karena ini menarik banget, karena diagram ini sepertinya merangkum semuanya. Kalau kita bicara tentang meyakini diri kita sendiri sebelum kita bergerak ke self-acceptance, kita bicara tentang bagaimana kita mengetahui hidup kita bermanfaat atau tidak.
bisa dilihatnya dari mana? Dari produktivitas hidup kita. Kalau kita produktif dalam hal interpersonal, artinya kita bisa merawat diri. Produktif dalam hubungan dengan orang lain, artinya dalam relationship kita bisa membantu orang lain. Produktif dalam pekerjaan, artinya pekerjaan kita baik, capaian kita juga baik, artinya kita punya tujuan hidup yang jelas. Ketika bangun pagi tuh udah nggak bingung lagi, ngapain nih hari ini gitu. Tapi udah tahu saya harus bangun pagi karena saya harus ketemu A, B, C, saya harus menyelesaikan A, B, C, sehingga setiap harinya tuh bermakna. Lalu bagaimana kita mengenali diri kita sendiri? Makanya tadi kenapa tujuan pertama melepaskan topengnya. Sehingga kita merasa damai nih. Ketika mengambil keputusan, saya tahu setting position saya di mana, saya tahu core value saya hidupnya di mana, sehingga saya tidak akan mengambil keputusan yang salah atau beresiko menjadi masalah di masa depan. Lalu bagaimana kita menyimpan value-value hidup yang kita dapatkan secara otodidak dari orang tua kita atau yang kita cari. Atau bahkan dari kegagalan hidup yang kita dapatkan, kita mengambil value hidup kita yang baru dan menggunakan itu dalam memaknai setiap langkah dan perilaku hidup kita. Misal saya pernah punya masalah diputusin pacar misalnya, atau memiliki hubungan yang KDRT lah mungkin. Nah, di situ saya merasa ini mengganggu core value hidup saya. Padahal saya dulu merasa seorang wanita tuh harus bisa berdiri tegas, tidak boleh dizolimi orang lain, dan saya harus berani membela diri saya. Tetapi karena saya sayang banget sama seseorang, sehingga saya tidak berani mengambil langkah berani. Akhirnya saya menghidupi kehidupan yang penuh penderitaan, karena satu bertentangan dengan hati nurani, yang kedua juga saya merasa nggak safety, yang ketiga juga saya merasa tidak dicintai. Nah, ketika kita sudah bisa balik lagi ke core value hidup kita, berpikir secara jernih, pasti kita bisa melakukan sesuatu yang sejalan dengan value hidup kita. Itu ya. Kalau dibilang orang yang memiliki core value baik adalah orang yang berani bilang tidak ketika harus berkata tidak, orang yang berani bilang iya ketika harus berkata iya. Gitu ya. Yang keempat adalah nurturing superpower. Setiap orang tuh punya kekuatannya masing-masing. Setiap orang tuh punya keahliannya masing-masing. Nggak perlu dipaksakan, karena yang paling penting dari seseorang adalah tahu kalau saya kurang, saya harus minta tolong ke siapa nih. Kalau dalam kepanitiaan tidak mungkin semua orang jadi ketua, tidak mungkin semua orang jadi bagian logistik kan gitu. Tapi ada orang yang perlu memang di bagian akomodasi atau di bagian konsumsi, karena keahliannya di bidang itu. Jangan tempatkan orang-orang yang biasa makan nasi dengan kuah aja sudah terasa nikmat di bagian konsumsi, karena standarnya pasti beda nih dengan ibu-ibu yang memang sangat detail dalam menentukan masakan. Gitu. Jadi tentukan self confidence kita di mana, self acceptance kita di mana, lalu maksimalkan potensi kita sehingga kita menjadi manusia yang optimal. Lalu belajarlah untuk bereksperimen, karena apa yang dicukupkan hari ini belum tentu cukup untuk hari besok. Jadi teruslah belajar mengembangkan keilmuan, karena masalah akan semakin berkembang setiap harinya dan makin bervariasi. Hanya orang yang matanglah yang bisa menemukan jalan terbaik. Lalu belajarlah untuk mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena itu akan menjadi magnet dan vibe positif buat orang lain. Kalau kita selalu punya pikiran yang negatif tentang diri kita sendiri, boro-boro mau ngobrol dengan nyaman dengan orang lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah pada akhirnya keenam aspek ini memaksa kita untuk radikal self-trust. Percaya pada diri sendiri, dan kalau kita sudah percaya diri sendiri, kita tidak akan bingung ketika harus memilih pilihan tertentu. Nah, lalu yang paling penting tadi, apa sih yang menyebabkan orang bisa hidup di dunia ini dengan baik atau tidak? Karena berdasarkan penelitian, setiap orang itu punya resiko untuk mengalami depresi dan cemas. Tetapi kalau seseorang memiliki kebermaknaan dalam hidupnya, biasanya sih dia tidak akan lagi mencari pencapaian dari orang lain, pujian dari orang lain, dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Nah, yang paling penting adalah kalau ketemu kegagalan, ketemu kesulitan, tidak perlu sedih. Tapi bagaimana kita menginventarisir, kenapa sih saya bisa gagal hari ini? Kenapa saya sulit sekali memutuskan segala sesuatu? Kenapa ada kesulitan yang muncul dari kesalahan saya memilih? Apakah persiapan yang salah? Apakah mengumpulkan datanya tidak cukup detail? Dan akhirnya kalau saya sampai jatuh, apa yang saya harus pelajari supaya jangan ada kejatuhan yang kedua kali? Gitu ya. Jadi kita belajar apa artinya makna berhasil. Karena kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak tahu nikmatnya berhasil itu seperti apa. Kalau kita tidak pernah tahu adanya kesulitan, kita tidak akan bisa bersyukur kalau Tuhan memberikan kemudahan. Tapi dengan kesulitan yang sering sekali, kita pasti akan menemukan kemudahan yang lain ketika menghadapi masalah yang sama.
Dan yang terakhir, kalau kita tidak pernah jatuh, tidak pernah sakit, kita tidak akan pernah tahu rasanya bangkit dan rasanya bersyukur menikmati keberhasilan. Jadi catat dan pelajarilah setiap titik poin yang menjadi titik terendah dan titik tertinggi gelombang hidup Anda, sehingga nanti semakin lama ketika menghadapi gelombang hidup yang titiknya sama, kita udah bisa bersyukur. Ketika dihadapkan dengan titik yang gelombangnya lebih rendah lagi dari sebelumnya, kita bisa semangat untuk mempelajari, semangat untuk menjalaninya dan berpikir, Tuhan mau ngajarin apa lagi ya di kehidupan yang kali ini, itu ya, sehingga apapun hasilnya harus sudah siap. Nah, ini yang penting. Sebenarnya ini adalah tahap-tahap spiritual atau positive psychology yang sebenarnya bagi saya sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena kalau bicara self-acceptance ternyata cuma bicara tentang satu sisi. Kita harus bicara juga tentang purpose in life, bagaimana dia memaknai kehidupan ini dan melakukan sesuatu yang bertujuan. Kita bicara juga tentang kemampuan seseorang untuk menikmati sesuatu yang tidak pasti. Lalu kita bicara bagaimana positive relationship, hubungan yang positif dengan orang lain tentunya akan membuat kita semakin bermakna dan kesehatan jiwa kita terjaga. Ketika kita bicara tentang pertumbuhan personal, kita bicara tentang peningkatan kapasitas individu, kita bicara tentang kesehatan jiwa juga. Ketika kita bicara tentang otonomi seseorang, kita bicara tentang seseorang yang bisa berdaya guna optimal. Kita bicara tentang seseorang yang tidak takut untuk mengaktualisasi diri. Kita juga bicara tentang seseorang yang yakin dengan dirinya sendiri. Tetapi kenapa self-acceptance ini menjadi salah satu patokan? Karena self-acceptance ini adalah salah satu wujud kematangan individu dan bagaimana dia bisa berfungsi dengan baik. Orang yang menerima diri sendiri bisa berfungsi dengan lebih baik sebagai manusia dan yakin apa yang dia kerjakan itu membawa kemanfaatan buat orang lain. Dan purpose in life ini menjadi penting, mencari tujuan hidup itu penting banget karena dia sangat menjadi hal yang mendasar, tendensi mendasar seseorang tetap bertahan hidup. Yang kedua adalah itu proses eksekutif seseorang dalam bentuk kepribadiannya untuk menentukan apa yang menjadi target kehidupannya. Jadi kalau bicara ini irisan-irisannya ini sangat bermakna untuk membuat kita tetap yakin kehidupan ini akan baik-baik saja. Nah, lalu hal yang penting ini juga penting untuk dipelajari adalah bahwa perasaan kita itu sangat manusiawi. Jadi pembelajaran bahwa anak itu harus sabar ketika dia harus marah, anak itu harus tegar ketika dia harus menangis, itu sepertinya sudah perlu dieliminir. Sehingga anak-anak ini bukan menjadi bom atom yang selalu siap untuk meledak, tapi dia adalah anak-anak yang bisa sangat baik dalam meregulasi emosinya. Kalau saya marah, izinkan anak itu untuk marah dengan kadar yang tepat. Kalau misalnya saya bertemu orang yang menyebalkan, saya harus ngomong, saya nggak suka dengan perilaku kamu, itu membuat saya nggak nyaman. Tapi mungkin ngomongnya nggak dengan kata-kata kasar gitu ya, atau kata-kata binatang harus keluar, tapi dari kecil kita mengajarkan anak, kenapa kamu marah? Ketika dia menjelaskan marahnya itu tidak baik, kita bisa menjelaskan hal seperti itu kan tidak perlu marahnya sebesar ini ya. Kamu bisa ngomong loh ke adikmu supaya kamu tidak marah. Kamu boleh dong ngomong ke mama tapi tidak dengan banting-banting barang. Sehingga anak itu makin lama makin matang dalam mengelola marahnya. Kalau misalnya dia marah lalu kita bilang, jangan marah, kenapa kayak gitu aja marah, dosa tahu marah, sehingga nanti dikala dia dewasa, dia harus marah, dia kebingungan. Akhirnya muncullah self-harm, akhirnya muncullah agresivitas verbal terhadap orang lain. Gitu ya. Jadi benar-benar mengajarkan anak bahwa semua emosi itu normal, selama dia bisa mengelolanya dengan baik. Jadi yang paling penting adalah kita harus menyadari nih kalau kita bicara tentang self-acceptance, self-love, kita harus menyadari kalau kita lagi menderita, kita tuh di dunia ini tidak hanya kita yang menderita. Dari 2 triliun orang mungkin ada 10% yang lagi menderita juga bareng kita dengan kadar dan cerita yang beda-beda. Lalu apa yang saya jalanin ini mungkin sudah pernah dijalanin orang lain dan dia berhasil. Apa yang menjadi kesulitan saya hari ini mungkin pernah juga dijalanin orang lain dan orang itu bisa berhasil loh gitu. Kalau kita bicara tentang autobiografi orang-orang terkenal, nggak ada yang dibilang semua pakai karpet merah dari kecil sampai besar, nggak ada rasa sedih, rasa sulit. Semuanya diwarnai dengan kesulitan dan kesusahan, dengan penipuan, dengan dikhianatin orang lain, tapi mereka bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah proses pembelajaran. Dan ke depan saya harus menjadi orang sukses supaya tidak menjahati orang lain seperti apa yang saya alamin. Nah, membangkitkan reframing suatu kegagalan itu bukan hal yang mudah. Kalau dari kecil kita tidak pernah diajarkan bagaimana rasanya gagal dan harus bangkit.
Biasanya kalau kita gagal tuh, kamu kayak gini aja nggak bisa, tuh tim yang lain bisa, kamu nggak bisa. Nah ketika kita sudah muncul perasaan, iya ya, saya tidak sepintar orang lain, iya ya, saya tidak secerdas orang lain, akhirnya yang muncul adalah low self esteem. Jadi kalau misalnya kita sampai titik itu, ubahlah mindset secepat mungkin, karena itu akan menghancurkan diri kita perlahan-lahan. Dan temukan momen bangkit secepat mungkin. Kalau kita lagi terpuruk, jangan terlalu terlena dengan pesta mengasihani diri sendiri. Ini sering banget terjadi pada pasien-pasien yang akhirnya jatuh ke depresi. Jadi dia selalu, ya coba kalau saya lebih cantik, ya wajar aja lah saya diginiin, orang saya tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya saya dapatkan, orang lain bisa dapat tuh, orang tua kaya, saya enggak. Sehingga akhirnya terus mengeluh dan akhirnya menyebabkan makin tenggelam dengan rasa mengasihani diri sendiri. Nah ini yang paling bahaya dari self love yang berlebihan. Atau akhirnya munculnya jadi tidak bertanggung jawab karena hak saya lah untuk saya mencintai diri saya sendiri, orang lain nggak boleh protes gitu ya. Nah ini adalah platformnya kenapa orang bisa memiliki self acceptance yang unconditional. Akhirnya dia bisa mencintai diri dia sendiri tanpa alasan mengapa. Kalau dia mendapatkan kebaikan yang lebih dari orang lain, dia bisa mengubah aspek negatif dalam hidupnya dan dia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dari hidupnya. Artinya bisa mindful dalam setiap aspek kehidupannya sehingga akhirnya dia memiliki mindset yang memang sangat dinamik. Dia bisa meraba rasakan sepatu orang lain, dia bisa melihat proses kegagalan ini sebagai pembelajaran, dia tidak menghukum dirinya berlebihan, dan dia tetap terlibat dengan orang lain. Dia tidak merasa malu dengan kegagalannya, dia tidak merasa malu dengan hal yang negatif dalam dirinya, tapi dia mau belajar dari orang lain. Sehingga akhirnya muncullah self-acceptance yang memang tidak perlu alasan untuk mencintai diri sendiri. Gitu ya. Makanya kalau bicara tentang self-acceptance, kita bicara tentang mindful, sesuatu yang memang penuh ketika dijalanin. Kalau misalnya gagal juga kegagalan yang dipenuhi dengan rasa tanggung jawab, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik, tapi ada yang harus saya pelajari, sehingga akhirnya dia punya self-acceptance dan self-love yang lebih. Saya bangga, walaupun saya gagal, saya sudah maksimal loh di tugas ini. Saya bangga, walaupun saya gagal, tapi saya berhasil menyelesaikan tugas ini. Sehingga akhirnya setiap pekerjaan yang dilakukan akan selalu maksimal. Karena kalaupun gagal nggak apa-apa, yang penting saya melakukan yang terbaik. Jangan sampai saya gagal karena saya melakukan setengah-setengah. Ya. Nah, bebaskanlah diri kita untuk mempelajari hal yang baru. Hal yang saya yakini hari ini belum tentu besok menjadi hal yang masih benar untuk diyakinin. Sama ketika bumi dibilang datar, hari ini menjadi suatu keyakinan yang besar. Tetapi ketika kita sudah melihat bukti bahwa bumi itu bulat, maka artinya kan keyakinan yang sebelumnya benar harus kita ubah. Makanya belajarlah terus hal yang baru. Karena kalau kita tidak pernah mempelajari hal yang baru, akhirnya pikiran kita pun akan tetap. Jadi kalau dibilang kadar gelasnya akan selalu sama ukurannya. Sementara kalau misalnya kita mau membagikan cinta kita, membagikan kebermaknaan kita, kita harus punya sumur yang besar. Supaya kita bisa tetap terkonektif dengan banyak orang dan kehidupan kita tuh menjadi bermakna. Lalu hal yang penting lagi adalah hiduplah dengan berdampingan tanpa mengganggu kehidupan lainnya. Karena bicara tentang manusia, kita bicara tentang kemanusiaan juga. Jadi hidup itu bukan tentang diri sendiri, tapi bagaimana kita bicara juga tentang makna kita buat membantu orang lain. Jadi teruslah berdampingan supaya ketika saya mendapatkan rasa terima kasih, ketika saya mendapatkan rasa bahagia, saya merasa hadir sebagai manusia dan saya merasa terus bisa berbuat baik. Dan setiap orang memiliki kejuaraannya masing-masing. Hal paling buruk dan paling sering terjadi dari aspek self-love adalah mengenai komparasi. Nah, komparasi ini menjadi masalah karena kita seringkali membandingkan kelebihan kita dengan kekurangan orang lain, kelebihan kita dengan kelebihan orang lain, kekurangan kita dengan kekurangan orang lain, sehingga menjadi masalah. Karena nggak mungkin bisa dibandingkan pribadi saya dengan pribadi saudara saya pun, bahkan yang sekembar, itu tidak bisa. Dan belajarlah, berkembanglah, teruslah bermimpi, teruslah bereksplorasi, sehingga suatu saat kita menjadi lebih tinggi. Nah, hal yang paling penting adalah mulailah mencari hobi.
Di masa pandemi ini semua orang menjadi menderita karena baru sadar ternyata kalau sendiri saya itu menderita, ternyata saya tidak bisa melakukan apapun. Nah, itu menjadi masalah. Yang kedua, menghargai setiap pencapaian. Belajarlah untuk menghargai pencapaian walaupun menurut orang lain itu bukan pencapaian. Karena yang menentukan itu pencapaian atau atau tidak itu adalah diri kita sendiri. Yang ketiga, jadilah diri kita padanya, karena kalau misalnya enggak, itu adalah hukuman terbesar. Menggunakan topeng banyak sekali itu rasanya melelahkan. Biasanya orang akan bilang lelah banget loh setiap harinya, karena harus berpura-pura terus, harus berpura-pura nyaman gitu ya. Dan yang keempat, belajarlah menyatu dengan alam, karena biasanya kalau dengan alam hidup itu menjadi lebih baik, hidup itu menjadi lebih mudah untuk dijalanin, dan kita bisa melihat dan belajar dari alam. Di alam itu kita tidak perlu, apa ya kasarnya, tidak perlu meng-effort segala sesuatu, tapi kita bisa belajar bahwa dengan kondisi pasrah, kondisi berjalan dengan semesta secara beriringan, itu membawa keselamatan dalam hidup kita. Yang kelima, belajar hal baru. Yang terakhir adalah belajar mencatat pengalaman hidup kita. Yang tadi dibilang bahwa inventarisir apa yang menjadi pencapaian dan kegagalan hidup itu adalah suatu hal yang baik sekali. Sehingga ketika kita gagal, kita bisa lihat lagi dan bilang, oh ternyata kalau misalnya saya pernah gagal, dulu aja saya pernah berhasil loh, gitu ya. Oh ternyata kalau misalnya saya dulu berhasil, ternyata ada suatu proses yang saya harus jalanin, gitu ya. Jadi ketika catatan ini bisa dipelajari, catatan ini adalah sesuatu prasasti dalam hidup kita bisa menjadi lebih tenang. Karena kalau kita punya sumur yang sudah kering, tidak mungkin bisa mengairi tempat lain. Sekian, terima kasih. Semoga materi ini bisa membantu tumbuh dan berkembang dengan warna kita masing-masing. Wow, luar biasa. Udah selesai aja nih. Kirain masih akan sampai sejam lagi nih, Dokter Elvin. Oh jangan, nanti kamu bosan. Soalnya kita tercengang mendengar materinya dari Dokter Elvin tuh semuanya isi daging semua nih. Dan aduh, saya mencatat sampai sebanyak ini. Biasa. Terima kasih Dokter Elvin, dan tentunya teman-teman kita beri aplaus online untuk Dokter Elvin. Keren sekali. Dan kita tuh masih mau mendengarkan, tapi slide-nya udah di slide terakhir. Tapi ini udah setengah jam. Ini masih pengen mendengarkan lebih banyak lagi sebenarnya. Saya yakin nih dari 51 peserta lainnya juga merasakan hal yang sama seperti saya. Ingin mendengarkan lebih banyak lagi materi dari Dr. Elvin. Dan ini tuh sangat luar biasa. Saya pribadi pun yang yang merasa, oh ternyata masih banyak nih hal-hal yang belum saya kerjakan, yang kayak mencintai diri sendiri itu nggak hanya kalau saya itu Dr. Elvin, saya suka kalau misalnya saya punya pencapaian apapun, misalnya saya berhasil mengerjakan A, B, dan C misalnya, saya kasih reward untuk diri saya sendiri sebagai tanda, oh ini ucapan terima kasihnya untuk diri sendiri, walaupun hanya membelikan satu es krim saja untuk diri sendiri, tapi saya bilang ke diri saya, oh ini untuk pencapaian kamu hari ini, misalnya atas pencapaian saya sudah berhasil mengerjakan to-do list harian saya, itu saya beri pencapaian atau reward untuk diri saya sendiri. Dan ini yang saya note, Dr. Elvin tadi pada saat dijelaskan, mungkin hal-hal yang bikin kita kurang mencintai diri kita sendiri itu karena kita memang selalu membandingkan diri kita tuh dengan orang lain. Kita selalu bilang, oh kok dia bisa, saya nggak bisa. Padahal tadi yang Dr. Elvin sudah jelaskan bahwa orang itu punya kejuaraannya masing-masing. Itu wah benar banget itu. Punya kejuaraannya masing-masing dan kita tidak boleh membandingkan kita dengan orang tersebut. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, teman-teman di kolom chat, biar kita langsung lanjutkan ke sesi diskusinya. Boleh mengirimkan pertanyaannya via kolom chat atau boleh
langsung diaktifkan mikrofonnya, bisa di open mic. Oh, ini udah ada pertanyaan dari Mbak Rama Aryani. Dok, bagaimana caranya agar kita bisa dipercaya lagi dengan orang lain? Maksudnya dipercaya tuh pernah mengecewakan atau bagaimana? Dok, punten saya boleh langsung open mic aja ya? Oh, boleh banget. Silakan Mbak Rama. Saya izin moderator, makasih dokter. Saya izin bertanya dok, ini kan tentang self atau penerimaan diri sendiri yang saya tanyakan. Bagaimana sih dok caranya ketika kita udah bisa menerima diri sendiri gitu dok? Nah bagaimana caranya biar kita bisa percaya lagi dengan orang lain gitu? Mungkin pertanyaannya seperti itu sih dok. Terima kasih. Rama, sebenarnya begini, percaya pada orang lain tuh harus pada kadar yang tepat. Kalau kita percaya pada orang lain, kita juga harus punya kadar tidak percaya, gitu ya. Tetapi memang kalau berlebihan juga akhirnya jadi paranoid ya, dan itu gangguan. Tetapi setidaknya harus memang itu normal banget. Kita harus punya rasa tidak percaya. Apapun yang bisa kamu ya lakukan sendiri dan kamu yakin itu bisa, lakukanlah dengan baik. Kalau nggak perlu bantuan orang lain juga nggak usah gitu. Itu juga perlu. Kenapa? Karena kalau nggak, harus siap-siap kecewa. Namanya percaya sama orang lain tuh pasti siap-siap kecewa gitu ya. Karena kita tidak bisa menalar pikiran orang lain. Di depan iya, di belakang enggak juga kan nggak tahu. Di depan kita enggak taunya di belakang dia ngerjain juga kita nggak tahu. Banyak orang aneh gitu ya. Jadi setidaknya makanya kenapa standing position kamu mesti jelas banget. Dan kadar percaya tuh kalau saya bilang normal di 60-40. Jadi kalaupun nanti berhasil ya alhamdulillah, kalaupun enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Gitu ya. Hal yang membuat sakit hati biasanya adalah ketika kita percaya 100%. Dan ketika kita gagal, kita nggak siap untuk menerima itu dan biasanya hidup di dunia fantasi. Kayaknya nggak mungkin deh, nggak deh, dianya aja gitu. Tapi ya itulah kenyataan. Manusia tuh sumbernya kecewa ya. Allah juga sudah bilang seperti itu kan. Berarti kalau terlalu baperan nggak bagus juga ya, dokternya? Iya, karena gini, di dunia ini tuh kadang segini, orang ada yang punya prinsip hidup itu harus saling menolong. Itu benar banget. Tetapi menolonglah ketika memang kita sudah cukup. Menolonglah dari kelebihan kita. Bukan kita menolong untuk mendapatkan pertolongan lagi. Yang sering bikin kecewa adalah ketika saya merasa sudah membantu Mbak Mira nih 100%. Terus saya berharap Mbak Mira juga kalau saya lagi kesusahan minta bantuan lagi 100%. Orang saya udah totalitas kok sama Mbak Mira gitu ya. Padahal ya enggak. Dan lagian 100%-nya saya sama 100%-nya Mbak Mira nggak cukup. Misalnya gini, saya suka menganalogikan ke teman-teman tuh gini. Saya lagi bikin nasi goreng, kurangnya telur doang 1 biji. Nah, saya alergi daging, saya alergi yang lain-lain, tapi karena Mbak Mira, masa sih dokter Elvin cuma mintanya telur, akhirnya yang disediain bukan telurnya, tapi disediain daging, disediain sosis, disediain bakso. Nah, yang ketika datang kan saya kecewa dong. Lah Mir, saya kan perlunya cuma telur, kenapa kamu sediain kayak gini? Nah, Mbak Miranya jadi marah. Lah, kok nggak tahu diuntung sih udah dikasih yang terbaik, masih aja protes, padahal miskom kan saya nggak perlu itu gitu loh. Benar. Gitu. Jadi belajarlah untuk saling membantu perlu lah. Tapi kalau pada orang-orang tertentu malah munculnya dependent. Ada ya yang hal sedikit aja harus minta tolong, ambil keputusan aja kata kamu baiknya gimana. Giliran salah kita yang disalahin tuh kan, kamu ngasih sarannya salah lah. Nah itu kan menyebalkan maksudnya. Jadi ya makanya belajarlah untuk siap kecewa karena manusia tuh pada dasarnya memang nggak bisa diandalkan. Oh, betul sekali. Terima kasih Dokter Elvin. Gimana Mbak Rama? Udah jelas ya, sangat jelas sih. Sangat jelas. Oke, kesempatan kedua kita kasih kesempatan untuk Direktur Larimpu, Prof. Atun Wardatun. Boleh langsung open mic. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, salam kenal warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya merasa sangat bahagia sekali untuk bisa ikut join di forum ini. Sebenarnya di dalam ruangan situ saya lagi ada forum, kita ada program penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Bima. Tapi saya ingin mengambil kesempatan ini karena saya tidak mau ketinggalan gitu. Terima kasih Mbak. Jadi saya keluar dulu nih. Tadi nguping-nguping kecil-kecil biar bisa dengar. Nah, langsung saja terus terang Bu Dokter, ini forum yang
menurut saya sangat menarik ya, karena saya tuh sebenarnya dari saya selesai S2 saya tuh sudah S2 saya kebetulan saya S2 2 kali. Jadi ketika S2 saya yang pertama itu saya tuh sudah tertarik pada masalah psikologi, bahkan waktu itu mau mengambil kuliah lagi psikologi, dan keinginan itu sampai hari ini belum selesai. Jadi saya pingin kuliah lagi dan saya mau kuliah S1 yang penting psikologi gitu. Sampai keluarga saya itu aneh-aneh aja gitu. Kenapa? Karena saya kan bergerak di bidang hukum keluarga ya Bu Dokter. Jadi ada masalah-masalah yang memang banyak sekali, bukan ada ya, banyak sekali masalah-masalah dalam keluarga itu yang memang harus pendekatannya psikologi gitu. Ketika kita memberikan masukan segala macam, tidak semata-mata dari perspektif hukum gitu. Makanya saya sering ikut kursus-kursus yang terkait dengan hal-hal ini, kayak self love, kayak apa istilahnya, bagaimana kita berhadapan dengan orang lain dan segala macam. Cuman saya masih tetap punya pertanyaan gitu ya. Ya, pertanyaan akan terus datang. Ada 3 pertanyaan saya, mudah-mudahan nggak kebanyakan. Yang pertama, saya begini, dalam kehidupan saya yang sampai hari ini 44 tahun, saya sangat setuju tadi bahwa kita tidak boleh percaya kepada orang 100% dan juga kita harus punya rasa percaya. Cuman dalam kehidupan itu ada kadang-kadang saya menemukan orang yang sampai hari ini nih saya sampai pada titik mengatakan ternyata orang itu ada juga ya seperti virus corona gitu. Maksudnya kita nggak boleh kuat-kuatan sama dia, tetapi kita harus walk away dari dia. Seperti halnya kita dengan corona, kita nggak bisa kuat-kuatan saya lawan kamu, tapi kita harus menjauh dari dia biar kita selamat. Nah, seperti itu kadang-kadang di dalam pemahaman agama kan saya merasa ini nih salah gitu. Ini salah apa yang saya lakukan, karena misalnya orang ini sudah 3 kali 4 kali melakukan hal-hal yang fatal dalam kehidupan kita dan kita menjadi sakit hati sendiri menghadapi, ya udah kita menjauh. Tapi tetap dalam batin saya itu mengatakan ini salah, karena menurut agama saya nggak boleh seperti itu. Nabi kita saja diludahi tetap harus mendekat dengan orang yang meludahi itu, misalnya kayak gitu. Tetapi dalam konteks self love ini tadi bagaimana sih seperti ini, karena saya merasa mental health saya terganggu gitu kalau harus terus-terusan berhadapan dengan orang seperti ini gitu. Itu yang pertama, karena bagaimanapun ya self love itu harus gitu juga, jangan sampai kita mengorbankan. Itu sih pikiran saya. Jadi antara pikiran agama, pemahaman agama dengan pendekatan psikologi dalam batas tertentu ada pertentangan dan kita kan harus milih gitu. Menurut saya begitu, Dok. Jadi yang kedua, saya anak ketiga itu unik gitu. Jadi dia di sekolahnya itu dia ranking kedua. Nah, dia selalu kecewa, padahal sebenarnya tidak ada ranking-rankingan, cuma saya sering dikasih tahu diam-diam oleh ustadznya dia nilainya kedua. Dia tuh selalu kecewa. Dan saya selalu bilang, jangan berkompetisi dengan temanmu, kompetisilah dengan orang lain. Suatu saat saya melihat DM IG-nya karena dia pinjam HP saya, dia curhat sama teman baiknya, dia bilang, mamaku itu nggak asik banget sih gitu. Nasihatnya tuh nggak challenging gitu. Ini harus berkompetisi, nggak mungkin kita menjadi orang terbaik kalau tidak berkompetisi. Nah, dia seperti itu. Jadi dia justru kecewa ke saya, padahal saya maunya itu jangan berkompetisi dengan orang lain. Nah, untuk model-model pendekatan anak yang seperti ini yang menurut saya jiwanya itu beda dengan kakak-kakaknya itu seperti apa? Yang ketiga, saya mungkin ini tidak bertanya ya, tapi saya merasakan betul untuk adik-adik di sini ya yang mungkin masih muda, yang masih di bawah umur saya gitu ya. Benar, self love itu sangat 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 bermanfaat. Jadi dulu saya itu orang yang tidak percaya diri, Bu Dokter. Waktu zaman saya SMA, saya disuruh tampil ke depan tuh nggak mau. Kalau nggak untuk cerdas cermat karena bertiga. Kalau bersendiri saya nggak mau. Terus nggak mau menampakkan diri, pokoknya nggak pede lah orangnya, entah kenapa gitu. Tapi karena lama-lama saya orang tua mungkin karena mereka pendidik terus memberikan, kamu tuh ranking loh, kamu tuh juara, kamu tuh ini, kenapa harus nggak percaya diri gitu. Dan saya punya teman baik sekali dari Jombang, Jawa Timur. Saya dulu mondok di Jawa Timur, Bu Dokter, dari Jombang. Dia bilang gini,
kamu tuh pernah nggak bilang ke diri kamu, saat itu belum punya pacar zamannya di pondok ya, kamu tuh pernah nggak bilang ke diri kamu, aku cinta padamu Atun gitu, bilang ke diri kamu gitu. Ih aneh aja kayak orang gila saya gitu sama dia. Enggak, itu perlu biar kamu percaya diri, jangan nunggu orang lain bilang begitu. Dan mulai itu saya rasakan revolusi dalam pribadi saya. Dan sekarang tuh mungkin saya udah overconfident Bu Dokter, karena sampai hari ini saya itu selalu bilang I love you. Malam itu saya lihat cermin I love you for whatever you are. Jadi benar sekali, entah ini teori dari mana teman saya itu waktu itu, dia bukan psikolog, dia bukan apa gitu ya, tapi dia sampai sekarang saya ingat dan kami masih berhubungan baik lewat WhatsApp dan ketemu kalau ke Surabaya, karena saya merasa dia adalah salah seorang yang paling berjasa dengan kata itu. Dia bisa membuat saya, yang menurut saya sampai hari ini bisa baik-baik saja seperti ini. Terima kasih Bu Dokter. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, untuk adik-adik Limpu, untuk teman-teman Juwita, dan untuk generasi muda ke depan. Mudah-mudahan kehidupan selalu berkah, bahagia, dan tetap mau berbagi dengan semua generasi-generasi kita. Terima kasih. Amin, terima kasih Prof. Memang benar sekali Prof, sebenarnya kalau misalnya ada teman yang toksik, kalau kita bilang bahasa sekarang tuh toksik ya, memang mengganggu secara mental emosional, ngelihat mukanya juga kayaknya udah gitu. Dia lagi yang bikin masalah tuh kamusnya, kalau nggak dia ya halaman keduanya dia lagi gitu ya. Itu memang ada orang-orang yang seperti itu. Kemungkinannya paling sering dua, memang dia punya gangguan mental emosional yang tidak ditangani dengan baik, misalnya pada orang yang cemasan, panikan, kerjaannya pasti tidak pernah maksimal, atau pada orang-orang yang depresi, jadi energinya juga nggak ada, diajak ngobrol juga kadang nggak nyambung, konsentrasinya buruk. Tetapi yang sering diabaikan dan sering sekarang ditemuin adalah orang dengan gangguan kepribadian. Nah, masalahnya kalau gangguan mental emosional murni, itu kan kelihatan ya sakitnya gitu, orangnya tuh kelihatan perubahannya. Tapi kalau orang dengan gangguan kepribadian memang dari dulunya seperti itu. Contohnya pada orang antisosial. Antisosial tuh sebenarnya konsep yang diterapkan di masyarakat ini salah kalau bilang tidak mau bersosialisasi. Orang antisosial adalah orang yang tidak tahu norma dan aturan. Jadi tahu itu kriminal tetap aja dilakukan, nggak tahu sesuai tata krama tetap aja dilakukan, yang penting gue happy. Jadi orangnya memang tidak punya empati. Jadi kalau misalnya dibilang, kok orang bisa ya kayak gitu, jahat banget sih, apa nggak punya hati nurani? Memang nggak ada hati nuraninya. Biasanya itu adalah kesalahan dari proses kehamilan. Yang kedua proses pola asuh. Gitu. Jadi kasihan sih sebenarnya, dia terlahir dengan genetik yang buruk dan akhirnya memiliki pola asuh yang buruk juga. Itulah makanya kenapa saya sendiri setelah menjalani 3 tahun psikiater ini, dan saya melihat hal yang paling penting dan paling hancur di negara ini adalah pola asuh. Kita seringkali membanggakan pertumbuhan ekonomi, kita membicarakan tentang inflasi, kita membicarakan tentang gedung yang terbangun dengan tinggi, tapi kapan kita bicara tentang indikator ketahanan keluarga yang ideal? Karena saya yakin banget setiap budaya punya indikator ketahanan keluarga yang berbeda. Kalau saya bicara dengan suku Sunda dan suku Bali, kalau saya bilang keluarga yang tangguh seperti apa tuh pasti beda. Gitu. Jadi kalau dibilang apa hasilnya? Hasilnya ya sekarang anak-anak yang tidak punya empati, anak-anak yang nggak punya budi pekerti, anak-anak yang hanya mendewakan materialistik dan kepintaran akademik. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu harus pintar? Karena saya harus kaya. Karena saya harus bisa membuktikan ke orang saya bisa menjadi orang yang berhasil. Akan berbeda banget dengan zaman dulu ya. Justru kalau saya bisa membantu pengemis tuh orang tua saya bisa muji saya. Oh, kamu anak yang hebat ya. Kamu bisa menyisihkan uang jajanmu sebagian untuk kamu bagikan. Kalau sekarang tuh lihat orang tetangga juga udah punya rumah, anaknya bisa naikin orang tuanya umroh. Bukan seperti itu sebenarnya, tapi bagaimana dia bertanggung jawab. Gitu. Dan konsep sekarang ini entah mengapa angkatan-angkatan 40-50 tuh selalu bilang begini, jadilah orang yang sukses supaya nanti kalau mama tua ada yang ngurusin. Sebenarnya konsep itu tuh menjadi tekanan sendiri buat anak-anak yang memang sandwich generation ya kalau saya bilang. Akhirnya dia terlahir untuk mencukupi orang tuanya. Tetapi jarang kayaknya orang tua sekarang yang bilang, oh kejarlah mimpi kamu sebesar-besarnya, jadilah sukses menurut diri kamu sendiri, nggak usah mikirin mama. Mama papa sudah cukup, mama papa sudah bekerja, dan masa tua mama papa sudah bahagia. Nggak perlu kamu kasih, alhamdulillah nggak dikasih juga nggak apa-apa. Tapi bukan mencantelkan kehidupan saya pada anak-anak saya. Sehingga akhirnya anak-anak ini jadi stres sendiri, belum juga kuliah. Sekarang soalnya sering Prof, jadi dia masuk S1, aduh alhamdulillah anak saya S1 ya, moga-moga sukses, cari kerja, duitnya banyak, semoga hidup kita jadi nggak susah lagi.
Nah, masuk sekolah udah depresif duluan kan kalau nilainya jelek. Kenapa nilainya cuma segini? Anak lain bisa segini. Kamu pasti kurang belajar, kurang ibadah. Padahal orang tuanya aja belum tentu pernah nyobain kuliah gitu kan. Nah, ini PR sebenarnya bagaimana parenting kita harus balik lagi core basic. Karena kalau parenting kita bicara tentang western yang secara ekonomi dia udah stable, nggak akan nyambung dengan ekonomi kita dengan segala jenis budaya beraneka ragam dengan kekuatan religi yang luar biasa. Nah, sekarang anak-anak sekarang sering loh nanya, dokter, kata dokter ya, kenapa saya harus berjilbab? Lah, saya bilang, kenapa kamu nggak tanya orang tua kamu? Karena kalau saya tanya orang tua saya bilang, pokoknya itu aturannya, kamu harus berjilbab. Kenapa saya harus tutup aurat saya, badan-badan saya, kata dia. Nah, anak-anak sekarang tuh kan perlu mendapat pembelajaran, kenapa sih kamu harus berjilbab? Karena itu satu, ajaran di agamamu. Yang kedua, kenapa sih harus menderita dengan jilbab juga? Toh orang jadi melihat kamu dengan lebih bersih. Yang kedua juga memang kamu menutup aurat kamu. Sehingga pemaknaan itu tuh dapat ke anak-anak. Kalau dibilang kenapa sih kamu harus sholat? Itu kan saya sampai baca bukunya gitu, Prof, untuk memberitahu anak-anak sekarang kenapa dia harus sholat. Karena ada suatu energi yang memang ada sesuatu kekuatan yang lebih besar dari kekuatan saya dan saya harus berserah. Ada satu titik di mana saya memang sudah tidak kuat lagi sebagai manusia dan saya harus memasrahkan diri saya. Itulah kekuatan saya berdoa. Karena saya tidak bisa curhat masalah hidup saya ke orang lain. Belum tentu orang lain juga mau bantu, malah kesel kali. Oh, hidup gua aja udah susah, lu nambah-nambah lagi. Setidaknya dengan saya sholat, pikiran saya lebih tenang, saya bisa bercerita segala sesuatu yang perlu dieliminir, sehingga saya bisa melihat masalah dengan lebih jernih. Tentu akan beda kan, kalau kamu sholat dengan khusyuk, datang kepada Tuhan dengan masalah 100%, setelah bisa cerita, walaupun nggak ada respon dari Tuhan, kamu bisa berkurang 60%. Beres sholat, kamu bisa tulis di kertas, kira-kira kamu cari planning masalahmu seperti apa kan? Gitu, jadi itu adalah momen distraksi dan momen kamu deep breathing dengan dirimu sendiri untuk menemukan apa sih kekuatan yang masih ada di diri kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Diomongin gitu tuh baru masuk, iya ya dok ya, tapi boleh ya saya sholat 4 kali karena subuh saya sering kelewatan dok. Ya lakukan dulu aja yang terbaik menurut kamu bisa. Toh kalau kamu paksakan juga tidak akan menjadi manfaat buat hidupmu. Nah ketika dia malah lebih terpacu untuk, oh ya saya harus sholat ya. Karena saya memang butuh untuk sholat, bukan karena saya harus sholat. Nah, pembelajaran ini, Prof, mungkin yang memang perlu ditanamkan di sekolah perempuan ini untuk biar orang tuanya nggak stres gitu ya. Orang tua sekarang tuh menganggap anak-anaknya percis kayak dia di zaman dulu yang nurut aja kalau orang tuanya ngomong apa, sehingga akhirnya jadi konflik gitu kan. Anak-anak sekarang tuh kan kalau nggak cari ke kita, dia cari di Google. Dia bisa bilang loh, orang tua saya mah garing, nggak ngerti tentang perkembangan zaman, parenting tuh harusnya tidak gini. Anak sekarang tuh bisa protes kayak gitu, padahal dia aja nggak ngerti arti parenting tuh apa. Nah, yang kedua adalah mengenai anak-anak yang memang punya star ya, jiwa pejuang tangguh di dalam hidupnya, tapi kayaknya ini turunan dari ibunya kayaknya ya. Nggak apa-apa Prof, diarahkan aja, tetapi yang paling penting adalah anak ini harus siap gagal. Yang paling menyedihkan dari anak-anak berprestasi adalah star syndrome. Ketika dia terbaik di kampus di sekolahnya, lalu pindah ke kampus yang ya namanya anaknya udah terbaik di SMA, pasti dia akan masuk kampus yang bagus dengan grade yang tinggi. Dia tidak siap dan terkejut ketika di dunia ini bukan hanya saya loh yang hebat. Saya udah mati-matian aja saya tidak bisa menjadi yang terhebat di kampus ini. Artinya dia harus sudah sadar dengan kadar dia. Kalau kadar saya adalah 50%, ya apa yang saya raih juga akan angkanya sekitar 50 atau 60. Kalau ada orang lain yang 80-90 ya nggak apa-apa kan gitu. Nah cuman anak-anak sekarang memang sering sekali mengovergeneralisasi. Gagal satu mata kuliah tuh dia bilang gagal kuliah gitu. Nah itu juga yang mesti diajarkan bagaimana dia berpikir spesifik dalam satu event kehidupannya. Kalau gagal satu ya udah nak, gagalnya cuma satu mata kuliah, 2 SKS, yang lain kan bagus nilainya. Gitu. Dan yang terakhir adalah hidup itu mengenai kebermaknaan. Jadi kalau saya pintar, tapi nggak jadi apa-apa. Ketika saya meninggal nggak akan ada yang menangisi gitu ya. Bahkan mungkin cuma keluarga saya aja yang nangisin. Dalam 2-3 hari udah lupa di dunia ini ada yang namanya Elvin Gunawan kan gitu. Tapi bagaimana kita bermakna sehingga akhirnya kalaupun rezeki silaturahmi ini tidak turun ke saya, ada anak saya, ada anak cucu saya yang mungkin terselamatkan oleh kebaikan yang saya buat di masa lalu. Sehingga dia bisa bersaing berbuat baik gitu ya, bukan bersaing untuk pencapaian diri tapi bersaing kebermaknaan dengan sesama. Dan
Mungkin itu ya Prof, semoga bisa menjawab Prof. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi untuk kelas-kelas wanita Prof. Karena itu memang passion saya, makanya pindah ke Limi Jati pun karena saya punya passion lebih buat anak-anak, tapi bukan anak-anak dengan disabilitas ya, tapi memang untuk anak-anak secara keseluruhan, tetapi dimulai dari ibu-ibu karena ibu-ibu itu serasa mendapat tugas banyak ya, dan kita perlu mengingatkan ada role of father yang memang harus ditanamkan dengan kuat. Jadi menikah tuh bukan hanya sekedar cinta, tapi bagaimana kita menilai secara logis layak nggak sih dia menjadi pasangan hidup kita. Itu PR Prof. Betul. Itu tadi ya tentang kata kunci indikator ketahanan keluarga. Saya juga tuh sedang ingin meneliti tentang sebenarnya kalau dalam Islam kan dinamakan keluarga sakinah gitu. Ya, betul. Keluarga sakinah versi single parent itu kayak gimana? Karena kita menjudge mereka bahwa kalau keluarga yang sakinah itu selalu harus utuh gitu ya, utuh, lengkap, penuh dengan kebahagiaan, senyum-senyum dan sebagainya. Tentu ketika broken home atau menjadi single parent pasti ada yang patah di situ, tapi saya kira mereka punya juga konsep tersendiri tentang kebahagiaan, tentang keluarga sakinah. Itu saya ingin tahu banget gitu. Nanti coba deh kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang itu karena aspek psikologinya kuat sekali kan di situ, dan bagaimana single parent baik laki-laki maupun perempuan, terutama perempuan ya, bisa bangkit dari keterpurukan, dan anak-anaknya yang berhasil tuh kayaknya perlu didokumentasikan dan diceritakan secara lebih lengkap. Betul Prof, kenapa gini? Karena saya sekarang sebagai psikiater sudah memperkenalkan ada pilihan pernikahan itu bercerai. Daripada kamu nyatu, digebugin, nggak tahu kapan mati dicekek, lebih baik kamu cerai gitu. Daripada kamu mempertontonkan anakmu sesuatu hal yang tidak layak dipertontonkan, kamu berkata kasar kepada pasangan hidupmu, lalu kamu mempertontonkan kekasaran di depan mereka, itu kan traumatik. Akan lebih traumatik menjadi chronic stressor kan buat mereka dibandingkan sudah secerai, tapi kita cerai itu institusi suami istri. Institusi ayah ibu tuh tidak bercerai. Nah, yang menjadi salah adalah proses perceraiannya aja udah penuh keributan gitu kan. Jadi bagaimana mengajarkan cerai yang elok itu sepertinya juga perlu untuk para wanita dan para pria. Jadi cerai itu salah satu pilihan, tapi menyelesaikan proses cerainya ini juga perlu pembelajaran tersendiri sehingga anak tidak terdampak. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Elvin atas tanggapan pertanyaan dari Prof. Atun. Langsung spesial ya, 3 pertanyaan. Mau saya batasi juga, aduh, direktur saya nih di luar, waduh, bahaya juga. Oke, selanjutnya nih Dok, masih ada waktu dan masih ada yang ingin bertanya. Ini saya langsung bacakan dari kolom chatnya. Pertanyaan dari Kahana Afifa, ini belum bisa open mic. Dok, izin bertanya, bagaimana caranya supaya punya kehidupan yang baik dan self-acceptance yang baik, walaupun tidak bisa lepas dari orang tua yang toksik, dan bagaimana perlakuan kita terhadap orang tua yang toksik dan dingin. Gitu. Oke. Gini, kalau ketemu yang seperti ini teh sulit ya sebenarnya, karena yang menjadi sumber stresornya adalah orang tua sendiri. Tapi yang paling penting adalah satu, kita bisa mereframing kenapa sih perilaku orang tua kita seperti itu. Kita bisa mempelajari kenapa sih dia dingin, kenapa sih dia kalau ngomong julid, kenapa sih kalau dia ngomong kasar terus. Kita bisa mempelajari kenapanya, sehingga kita punya pemakluman dan rasa iba yang lebih. Oh ya udahlah, dianya seperti itu. Yang kedua adalah mengenai isu kalau memang kita tidak bisa mengubah dia, kita bisa mengubah diri kita kan. Cepatlah mandiri sehingga bisa keluar dari rumah. Itu juga salah satu pilihan. Yang ketiga adalah belajar untuk mencari distraksi sehingga hidupnya tidak penuh dengan penderitaan. Jadi kalau misalnya kita fokus pada orang tua terus ya bakal menderita. Tapi kan hidup itu tidak hanya tentang orang tua ya, kita bisa melakukan aktivitas yang lain atau keluar dari rumah sehingga tidak perlu terpapar sering. Nah, itu bisa jadi salah satu cara juga. Jadi kurangi frekuensi bertemunya, hindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan stresor dan konflik. Maksudnya kalau udah tahu nih kalau ngobrolin sama orang tua tentang ekonomi pasti ujung-ujungnya berantem. Ya udah nggak usah ngebahas soal itu lagi gitu. Jadi belajarlah cerdas kalau aku bilang.
Tapi kadang banyak juga orang tua yang toksik tuh karena dia sendiri punya gangguan mental emosional. Ya, siapa tahu dia depresi, siapa tahu dia lagi stres di kantornya sehingga dia menjadi lebih stres lagi ketika di rumah. Oke, terima kasih atas tanggapan pertanyaan dari Dr. Elvin, dan masih ada lagi nih, Dok. Ini pertanyaan dari tentang bagaimana cara mengatakan tidak terhadap permintaan orang lain. Dalam hal ini, saya tidak suka dengan karakter teman saya. Dan bagaimana cara kita menunjukkan ketidaksukaan kita terhadap orang tersebut. Ini nggak boleh disebutin namanya katanya, langsung direct. Jangan-jangan namanya ada di peserta ini juga nih nanti. Iya nih, takutnya. Gitu ya. Jadi yang pertama ya sampaikan aja kalau nggak suka. Cuman kan ngomongnya nggak bisa langsung to the point ya. Contohnya karena ini anonimus, jadi aku nggak bisa bilang, "Hei Anon, aku tuh nggak suka sama kamu. Aku tuh ngelihat muka kamu aja muak banget." Kan nggak bisa kayak gitu ya. Tapi kita bisa ngomong dengan lebih elok ya. Anon, kenapa sih terakhir-terakhir ini kamu kalau ngomong kok sengak banget? Itu tuh bikin nggak nyaman tahu. Aku tuh sampai gelisah. Maksudnya sampai aku tuh sedih banget kalau kamu ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu lagi ada masalah, ya selesaikan dulu dengan masalah hidupmu supaya tidak terdampak ke aku, karena kamu ngomongnya jadi nggak enak kalau lagi stres. Nah, ngomong gitu aja. Itu namanya kemampuan bicara asertif. Ngomongnya sama-sama nggak suka, tapi muter. Gitu. Oh, gitu. Kayak ibu-ibu mau nawar lah di pasar kan nggak mungkin ngomong, "Pak, harganya mahal, turunin dong." Kan nggak gitu ya. Pada bager, harganya berapa? Kira-kira bisa nggak Pak turun dikit aja harganya, dipanasin deh dari 1 kilo jadi 1 kilo seon juga nggak apa-apa, kan gitu ya. Ya benar. Jadi menempatkan ini ya, dari segi komunikasinya harus Lebih matang, betul. lebih diperindah lagi. Oke, ini saya ada pertanyaan khusus dari saya. Tadi katanya ini yang tidak mau disebutkan namanya. Tadi kan pertanyaannya gimana cara kita tuh menyampaikan ketika kita tidak suka dengan orang tersebut. Nah, kalau saya nih, bagaimana cara kita mengatasi orang yang hobinya marah-marah? Apakah kita cuekin, diamin, atau seperti apa nih, Dok? Oh, kalau marah-marah ya artinya dia harus dicek ya gangguan mental emosional atau enggak ya. Jangan marah-marahnya karena stres. Tapi kalau dia marah-marah terus, coba lihat deh kenapa dia marah-marah. Untuk semua hal atau enggak? Kalau semua hal artinya ada yang salah dengan regulasi emosi, kita harus konsul. Tapi kalau misalnya marahnya karena isu spesifik, nah itu evaluasi apakah memang itu layak dimarahi atau tidak gitu ya. Tapi sampaikan nanti kalau sudah dingin, sampaikan. Kenapa sih akhir-akhir ini kamu marah-marah terus, dan kenapa sih untuk hal sepele aja kamu marah gitu. Oke, baik. Dr. Elvin, terima kasih atas tanggapan pertanyaannya. Dan ini masih ada nih, kita masih punya waktu 5 menit, masih masih bersemangat nih peserta-pesertanya ikut webinar kali ini. Oh, masih ada 16 menit, mohon maaf. Kita postingnya jam 18.00. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Benazir. Ini dari Kalimantan nih. Izin bertanya, Dok, bagaimana cara membangkitkan motivasi hidup pada orang yang sudah hilang motivasi, apalagi umur orang tersebut sudah termasuk cukup tua, 40 tahunan. Karena sudah sering memberikan motivasi dengan nasihat-nasihat, namun malah membuat orang tersebut marah dan makin merendahkan dirinya. Mohon pencerahannya atas masalah tersebut. Usianya 40 tahun? Iya, 40 tahun katanya. Oh, 40 tahun masih muda sekali. Itu belum masuk usia tua, usia lansia sekarang 75 tahun. Motivasi hidupnya udah hilang aja nih. Iya, ya, artinya mungkin aja dia dalam kondisi depresi sih sebenarnya. Makanya tadi kalau depresi itu kalau tidak ditangani dengan baik, itu akan muncul self pity party namanya. Perilaku yang mengasihani diri dia sendiri. Yang kedua tuh paling sering muncul distorsi kognitif. Jadi kayak main filtering. Jadi pikiran positif tuh udah terfilter. Jadi kalau misalnya saya ngomong, "Mbak Mira, kenapa sih harus sedih terus? Kan banyak hal di dunia ini yang harus disyukurin. Banyak ada orang tua, ada teman-teman, ada keluarga yang sangat mensupport Mbak Mira." Mbak Mira tuh nggak akan nangkep omongan positif, akan selalu bilangnya, itu mah mereka basa-basi aja. Karena nggak enak sama saya, makanya mereka ngomong seperti itu. Padahal dalam hati belum tentu seperti itu, gitu. Bisa loh ada orang-orang yang seperti itu. Jadi mungkin sudah gangguan mental emosional. Coba deh konsul ke psikiater, siapa tahu dia depresi. Gitu. Oh, iya, betul sekali sih.
Iya masih 40 tahun tapi semangat hidupnya malah udah hilang. Jadi ini Ya, ada karena 40 tahun itu masih usia produktif sebenarnya. Jadi patokan kita tuh usia PNS. 40 sampai 55 tahun, bahkan 63 tahun tuh orang bisa produktif di dunia kerja. Makanya kenapa PNS-PNS ini jadi sering stres, karena biasanya produktifnya di tempat kerja. Tapi ketika pensiun tidak punya tempat kerja yang lain gitu loh. Makanya fase investasi itu diperlukan sedini mungkin. Sehingga ketika selesai dengan satu pekerjaan, masih ada pekerjaan yang lain gitu. kan menanti ya. Betul, dan komunitas ini sebenarnya bisa dibilang pekerjaan atau bukan. Kadang teman-teman tuh merasa hidupnya menjadi lebih bermakna ketika dia punya makna di komunitas. Jadi makanya program volunteering ini aku selalu bilang kalau lagi acara mahasiswa ya, ikut program volunteering sebanyak-banyaknya. Karena program kuliah tuh hanya mengasah akademik, sedikit tentang social intelligence. Tapi kalau misalnya kamu ikut kegiatan volunteering di kampus, hima lah, keaktifan macam-macam, kamu akan lebih terasa sebagai manusia, karena manusia tuh yang akan mengasah manusia lagi. Kamu akan bertemu orang yang aneh, kamu akan menyelesaikan konflik interpersonal, kamu bertemu dengan konflik intrapersonal, kamu bertemu manajemen waktu, kamu bicara tentang pembelajaran program gitu loh. Jadi sehingga nanti ketika sudah lulus, kamu tuh sudah matang dan siap kerja. Gitu. Kalau tidak terasa biasanya dengan program komunitas, biasanya ada masalah nih. Nah, nanti ke 40 tahun atau 50 tahun ketika pekerjaannya sudah berkurang, merasa tidak bermakna, muncullah depresinya gitu. Betul. Saya sangat menarik sekali nih dok, tadi katanya terasah sebagai manusia. Itu tuh, wah 3 kata tapi itu bermakna sekali. Ketika kita mampu menjadi manusia yang lebih bermanfaat, ya tentunya nanti ke depannya kita akan melatih kita untuk itu. Ya. Karena di bukunya Buya Hamka yang tentang falsafah hidup gitu ya, falsafah hidup Buya Hamka, dia bilang manusia itu harus meningkatkan kemampuan sebagai manusia dan sisi kemanusiaannya. Sebagai manusia saya bicara tentang meningkatkan hard skill saya dan soft skill saya, tetapi sebagai kemanusiaan saya berusaha berhasil sebesar-besarnya supaya saya bisa menolong orang sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Jadi hidup itu tidak hanya tentang saya, hidup itu bicara tentang manusia lain juga. Makanya bilangnya kemanusiaan. Seperti hari ini nih, Dr. Elvin memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan dan tentunya ini menjadi kebermanfaatan hidup yang lebih panjang lagi. Oke, ini sudah menunjukkan pukul 17.48, sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk untuk Dr. Elvin. Dan sebenarnya masih ada lagi nih, apakah Dr. Elvin masih bersedia untuk menanggapi pertanyaan? Masih ada satu lagi. Masih bersedia? Mangga. Luar biasa. Iya, ini masih ada satu. Mumpung ini kita masih dalam satu room, dan ini masih ada pertanyaan dari anonim sih ini tanpa nama. Dok, gimana cara menyikapi sebuah kegagalan supaya tidak berujung pada rasa rendah diri katanya? Ini juga menjadi hal yang penting. Kadang kegagalan itu adalah suatu proses yang pasti dalam hidup. Nggak mungkin ada seseorang yang mengalami kehidupan selalu berhasil, gitu ya. Cuman kadang ketika kita gagal, ekspektasi sosial tuh kadang menjadi masalah buat diri kita sendiri ya. Kita tuh menjadi hakim yang paling jahat buat diri kita sendiri. Mungkin kalau saya gagal dalam satu hal, orang lain juga nggak peduli, biasa aja. Cuman si Elvin gagal, ya udah gitu. Cuman saya sendiri, orang lain mikir saya bodoh, orang mikir saya tidak kompeten, orang lain mikir saya seperti ini, sehingga akhirnya blaming buat diri sendiri itu lebih besar, dan akhirnya membuat kita jatuh. Ya sekuat-kuatnya bangunan kalau misalnya dilemparin terus sama bom kan suatu saat juga hancur gitu. Jadi makanya kalau udah gagal, jangan tenggelam dalam proses kegagalannya, tapi cepat-cepat saya gagal, kita evaluasi gagal di mana, lalu perbaiki. Karena mungkin aja gagal di langkah pertama itu sebenarnya salah satu pengingat bahwa cara yang kamu lakukan nih salah loh, kamu harus gunain cara lain supaya hasil akhirnya tercapai. Saya seringkali menemukan seperti itu. Pelajaran hidup tuh menentukan bahwa kegagalan saya saat ini itu adalah proses yang semesta dan Tuhan lakukan buat saya untuk mengingatkan saya ini bukan jalannya kamu, udah nggak usah ngekeh di sini gitu. Atau cara yang kamu pilih ini salah, coba perbaiki lagi deh caranya supaya berhasil. Gitu loh. Jadi kadang orang tuh tenggelam dan lupa untuk bangkit lagi. Gitu. Kayak orang lari maraton lah, gagal di meter 100 kan bukan berarti dia nggak akan pernah mencapai garis finish, mungkin akan lebih lambat dibanding teman-temannya.
Tapi mungkin juga akan sama dengan teman-temannya kalau dia mengerahkan energinya 2 kali, gitu loh. Baik, terima kasih Dr. Elvin, luar biasa. Dan ini sudah 17.51 dan 9 menit lagi. Dan mungkin boleh langsung closing statement-nya Dr. Elvin sebelum saya menyimpulkan dari pemaparan materi yang sudah tadi dijabarkan. Self-love dan self-acceptance itu adalah hal paling basic dalam kehidupan manusia ya. Dengan kadar yang tepat. Self-love yang berlebihan juga jadi akhirnya jadi narsisistik. Self-acceptance yang berlebihan juga akhirnya membuat kita statis. Karena kita tidak tergugah untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Hal yang paling penting adalah tahu konsep bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri seapa adanya yang Tuhan sudah kasih. Kita harus belajar jujur pada diri sendiri kalau memang masih ada yang harus ditambahkan. Tapi yang paling penting adalah proses berkembangnya. Nggak mungkin bibit sebagus apapun kalau tidak mendapatkan pengairan dan pupuk yang tepat, artinya keilmuan yang tambah banyak, proses pendampingan dari sosial, perkenalan dengan orang lain yang membuat kita jadi lebih matang, supaya kita bisa menjadi pohon yang lebih baik. Nggak mungkin bibit itu bisa tumbuh sendiri. Dia perlu hujan, dia perlu humus yang mungkin berasal dari pohon orang lain. Jadi belajarlah mencintai diri sendiri, tapi jangan lupa untuk step out keluar, untuk berkenalan dengan tempat lain, untuk melihat hal lain mana yang harus saya pelajarin, sehingga akhirnya berkembangnya bungamu, rimbunnya pohonmu, dan matangnya buah dari pohonmu ini bisa menjadi sumber kehidupan buat orang lain. Gitu kali Mbak Mira. Ya, luar biasa sekali. Teman-teman semua kita beri aplaus lagi untuk Dr. Elvin. Aplausnya online aja karena kita nggak bisa bertatap muka langsung. Dan untuk itu teman-teman, penting yang namanya mencintai diri kita sendiri dulu, mengenali apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita, dan tentunya kita harus evaluasi diri. Apa yang kurang hari ini, gagalnya di mana, terus apa yang harus kita perbaiki. Dan kemudian penting yang namanya kita itu hidup memiliki kebermanfaatan untuk orang lain agar hidup kita tuh lebih bermakna lagi. Dan juga tentunya pada saat kita hidup di dunia ini tentunya jangan membatasi diri kita untuk terus bereksperimen, untuk tahu hal-hal yang baru, karena itu penting sekali untuk kedepannya. Dan juga lebih berpikir spesifik lagi ya, Dr. Elvin, ya, lebih berpikir spesifik lagi. Dan yang paling penting adalah setiap orang itu punya kejuaraannya masing-masing. Jadi jangan iri terhadap pencapaian orang lain karena kita punya kelebihan masing-masing, punya potensi yang harus kita gali, dan kita punya tujuan hidup dan cita-cita masing-masing. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Dan sebelum kita closing, tentunya tidak lupa untuk sesi foto bersama. Dan kami mengucapkan juga terima kasih untuk Dr. Elvin dan teman-teman semuanya untuk dapat hadir di room webinar kita hari ini. Dan alhamdulillah untuk partisipannya tetap stabil ya, dimulai dari awal hingga di akhir. Oke, mungkin langsung bisa sesi foto bersama. Mohon bantuannya dari teman-teman panitia atau teman-teman dari Juwita maupun Larimpu untuk take picture-nya. Ketiga, saya coba share screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, boleh satu kali lagi. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah hadir, karena hari ini untuk webinar kita kali ini ada free sertifikat untuk teman-teman yang hadir, dan dimohon untuk teman-teman untuk mengisi presensinya, dan nantinya akan kita buatkan sertifikat untuk kehadiran teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua. Jangan kapok untuk ikutan webinar bareng Larimpu, Sekolah Perempuan yang ada di Bima. Dan kemudian kami juga ucapkan terima kasih untuk special speaker kita, Dr. Elvin Gunawan. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi, Dok, untuk kegiatan di Larimpu selanjutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman Juwita yang super keren untuk kolaborasinya bersama dengan teman-teman dari Larimpu. Dan mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara ini ada salah kata atau mungkin ada keterlambatan dimulai dari start tadi. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Saya Miratun Syarifah menutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dokter Evelyn. Terima kasih. Terima kasih, Dok.